Kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang gak berhubungan dengan handphone. Jadi ini di depan aku sudah ada CPU cooler. Oke, ini udah lama banget aku punya, yaitu Cryoric H7. Oke, kelihatan ya. Ini Cryoric H7. Entah apa bacaannya, entah Cryoric, whatever lah. Pokoknya ini udah lama banget aku punya dan rencananya mau aku jual. Oke, nanti link pembelian aku taruh di deskripsi. Jadi PC aku udah aku bongkar dan aku jualin patah satu demi satu dan hampir semuanya sudah kejual. Oke, dan sisa tinggal beberapa perintilan aja. Salah satunya ini fan cooler dari CPU nya aku. Ini Cryoric H7. Oke. Di video kali ini mungkin suara aku agak menggema, jadi harap dimaklumi ya teman-teman, karena di sini aku baru aja pindahan dan masih berantakan banget. Oke, bisa lihat ya. Saya teman-teman masih belum aku ternyata. Jadi ini aja masih lesehan ya guys. Oke, jadi kita langsung fokus ke Cryoric H7 nya. Kita mau lihat ya. Jadi apa ini? Jadi ini ya fan cooler ya, fungsinya untuk mendinginkan prosesor kalian. Nih, lihat ya, bentuknya gede banget. Jadi hampir satu jengkal dari tanganku. Oke, jadi ini produknya milik ya Cryoric, tipenya H7, dan ini sebenarnya udah keluar lama banget. Jadi di zaman Intel generasi ketiga ya, jadi mungkin ini support loh, bahkan ini masih support 1150, 1151, LGA 1155 dan 1156. Kemudian untuk AMD ada FM1, FM2 dan AM2 dan AM3. Nah, di sini ini kan cuma sampai AM3, sebenarnya support juga untuk AM4. Jadi tinggal ganti bracketnya aja atau, dan ini sendiri aku modif bracketnya jadi biar bisa masuk ke dalam prosesorku sebelumnya, yaitu Ryzen 2600. Jadi ini bisa dipakai AM4, jadi agak sedikit aku modif di bagian bracketnya. Oke, ini tampilan boxnya ya, masih bagus banget pokoknya ya teman-teman. Oke, ya masih bagus banget, boxnya masih kuat banget, nggak ada yang penyok-penyok gitu. Nah, ini ada sedikit gininya, gambar-gambar bagian dalamnya. Oke, masih bagus banget ya. Oke, kelihatan kokoh banget, dan ini juga cukup estetik ya. Dia warnanya hitam dan putih ya, cocok buat setup kalian yang emang hitam dan putih. Oke, ini ada beratnya sendiri. Tanpa fan itu 577 gram, dan jika dengan fan-nya itu 711 gram. Dalamnya ini udah include satu fan ya, jadi nggak usah khawatir. Kemudian di sini fan-nya itu bisa berputar sampai 1600 rpm, tapi dari yang udah aku coba rata-rata juga paling di 300-an sampai 500 rpm, dan itu udah dingin banget ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah pernah lihat video-videoku tentang benchmark game, nyoba-nyoba game, dan ini semuanya pakai ini. Dan kalian bisa lihat prosesornya rata-rata ya paling juga suhunya di 50, 60 derajat Celcius. Jarang banget nanti di 70, bahkan mungkin hampir nggak pernah kalau kalian perhatiin ya video-videoku yang tentang benchmark game. Oke, ini aku bongkar bagian dalamnya. Nah, ini ya. Nah, ini masih ada bekas pasta, jadi ya gampang lah bersihnya, tinggal pakai tisu aja, nanti dibasahin juga bisa. Oke, iya, kita taruh dulu ya, kita lihat dalamnya ada apa lagi. Di sini ada buku-buku, buku petunjuk, buku manual. Terus di sini ada ya tambahan, kalau misalnya kalian mau nambah fan lagi, ini bisa dikaitin nanti sebelah belakangnya, jadi depan belakang fan ya. Kemudian ini ada faktur pembelian nih kalau nggak salah, di Enter Komputer pembeliannya di harga 489.000.
kemudian di sisi bagian ini ada ininya ya, bracketnya. Oke, jadi ini bracketnya yang udah aku modif, yang tadi aku bilang aku pakai buat AM4. Oke, lengkap ya, bautnya ada 4. Dan teman-teman, ini ada bagian yang aku modif, jadi aku lubangi sendiri semisal bagian ini, kemudian di bagian ini aku polengin dikit, jadi nanti bautnya itu kalau mau dipasang di AM4 tuh, kalau kalian males buat beli bracketnya lagi, nah pasang sini satu, oke ya, kemudian pasang di sini satu ya. Nah secara tuh di sini sama di sini gitu ya, jadi agak miring sedikit, tapi itu kuat loh teman-teman, itu kuat loh guys. Jadi aku udah nyoba dan bertahun-tahun pakai di AM4, oke banget ya. Kalian bisa lihat semua video-video ke benchmark aku tuh semua pakai CPU cooler dari H5 ini, Cryoric H5. Jadi lengkap ya, bautnya ada 4, kemudian ini hitam-hitamnya ada 4 juga, dan ini bracketnya ya. Teman-teman nanti yang berminat bisa cek ya di toko aku, biasanya aku posting di Tokopedia. Nah, nih balikin lagi. Nah, itu aja ya. Bawahnya itu ya buat aja, nothing spesial. Oke, begini. Nah, kita fokus ke fan-nya. Ini juga aku kasih ke sini. Ini dia fan-nya. Jadi untuk fan-nya sendiri ini nggak ada RGB-an, no RGB, dan aku suka banget. Memang aku insert ini buat performanya, bukan buat RGB-nya. Jadi untuk looknya sendiri menurut aku estetik ya, karena waktu itu juga setup aku black and white. Jadi aku cari fan memang sengaja yang warna putih-putih. Terus kemudian ada ornamen-ornamen berwarna hitamnya. Kemudian ada di sini bagian ini ada logo dari Cryoric-nya, itu ya, ada C dan R kayak gitu. Nah, kayak gini bacanya. Oke. Kemudian ini beratnya berat banget ya, lumayan ya, 700 gram tadi kalau sesuai dengan spesifikasi. Bagian ininya juga kokoh banget, nopang. Ini berat tapi sebenarnya nggak sebegitunya berat, jadi masih cukup harusnya kalau untuk motherboard. Aku sendiri pakai motherboard B350 Mortar Arctic dari MSI, dan itu oke banget. Jadi udah mungkin sekitar 3-4 tahun aku pakai dan ya nggak ada masalah, nggak sampai retro atau gimana gitu. Dan ini juga estetik banget dan cocok buat yang bener-bener kena setupnya hitam putih, cocok banget lah. Lihat ini ya, oke, tampilannya sekelas seperti ini ya. Fan-nya juga masih oke ya, gak ada masalah dengan perputarannya. Colokannya ada 3 pin normal seperti fan cooler yang lainnya. Ini ya tampilannya kayak gini. Oke, gitu ya guys. Jadi ini Cryoric H7 mau aku jual di harga 280.000 di Tokopedia. Itu udah murah banget, dilihat dari performanya, kondisinya juga bagus banget ya, bagus banget. Oke. Dan selain itu juga di PC ku fan ini juga di PC ku yang dulu aku pair dengan fan dari ID Cooling. Jadi ID Cooling XF12025 SD. Ini juga warnanya putih, jadi mirip dengan fan bawaan Cryoric dan keren banget disandingin. Mereka ini pokoknya kelihatannya ya serasi gitu ya. Coba kita buka. Dan by the way, ini juga mau aku jual jadi sepasang. Jadi biar habis lah semuanya, karena aku mau upgrade beli laptop aja yang lebih proper buat aku kerja. Oke, ini ya, ini masih mulus banget, oke banget ya, mirip, ya kan? Ya, ini speknya juga tinggi ya, jadi nggak main-main. Kalian bisa saja di harga baru ya, bahkan mungkin ini udah agak langka. Ini warna putih loh ya, warna putih punyanya ID Cooling original 3 pin, jadi bisa diatur berapa speednya, jadi nggak 100%. Terus di sini bisa dilihat oke, ini ukuran 12
Ini nggak ada RPM-nya berapa. Tapi setahu aku RPM-nya gede loh, RPM-nya gede, bisa maksimalnya tuh lumayan besar. Dan selama aku pakai ini gak pernah ada yang namanya overheat. Nah ini ada ya 1800 ya. Oke, RPM-nya lumayan besar ya. Ya, jadi ini cocok banget. Kalian bisa taruh di fan case kalian, di bagian exhaust maupun bagian lainnya. Dan ini juga bisa kalian tempel di sini, oke, kayak gini ya. Jadi tebel ya, kayak gini, jadi keren. Gini mungkin ya. Nah, gimana lah pokoknya bisa ditempel kayak gini biar lebih adem lagi. Kalau kalian memang overclocker butuh CPU yang lebih adem, nah bisa pakai ini, cocok banget. Dan ini juga aku jual ya, saya harga Rp80.000 aja. Ini masih bagus banget ya, udah aku bersihin masih mulus. Dan ini full set dengan boxnya, kalian juga dapat bautnya gitu. Dan nggak cuma 1 biji ya, tapi ada 3 biji gitu. Jadi yang nanti yang satunya lagi ada di sana. Oke, ya pokoknya gitulah ya. Ini performa udah bagus banget, kalian bisa lihat semuanya ya guys. Teman-teman kalian bisa lihat di video-video aku channel di video-video aku yang sebelumnya tentang benchmark PC, benchmark game, berbagai game sebelumnya itu semuanya aku pakai dengan menggunakan ini ya, CPU cooler dari Cryorik ini. Kalian bisa lihat sendiri, rata-rata cuma 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, itu Ryzen 2600. Ya udah aku push dan tetap sedingin itu. Ya, karena fan-fan dari ini Cryorik-nya itu sendiri yang mendinginkan CPU, kemudian ini yang mendinginkan casingnya secara keseluruhan ya, yang mengatur aliran udara dalam casing kayak gitu. Dan nanti bagaimana konsepnya kalian, ini memang benar-benar cocok buat kalian yang punya setup black and white, entah itu di mini PC, bisa di full ITX, full casing juga bisa, jadi nggak ada masalah. Oke, jadi gitu aja. Nanti mungkin aku taruh linknya di bawah, atau mungkin nama tokoku aku taruh di deskripsi buat kalian yang berminat. Bisa nanti langsung check out ya. Ini jadi cuman ada satu karena ini punya pribadi ya, jadi ini bukan jualan tapi ini punya pribadi. Jadi yang minat langsung check out aja ya di Tokopedia. Udah gitu aja mungkin. Mungkin ini video unboxing sekaligus jualan, jadi whatever lah pokoknya. Kalian yang minat bisa langsung check out aja ya. Thank you guys.